Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa lelah menjadi orang yang selalu menahan diri. Kamu diam saat diremehkan. Kamu mengalah saat disalahkan. Kamu memilih tenang, meskipun di dalam hati ada begitu banyak hal yang ingin kamu ungkapkan. Dan jujur saja, di titik tertentu semua itu mulai terasa berat. Kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa aku terus yang harus mengerti? Kenapa aku yang harus diam? Kenapa aku yang harus menahan semuanya? Lalu perlahan muncul satu keinginan yang sangat manusiawi. Keinginan untuk membalas. Bukan hanya untuk melukai balik, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu juga bisa. Bahwa kamu tidak selemah yang mereka kira. Kamu ingin mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu ingin mereka tahu rasanya diremehkan, diabaikan, atau disakiti tanpa alasan yang jelas. Dan di momen itu, membalas terasa seperti keadilan. Seolah-olah dengan membalas semuanya akan terasa seimbang. Seolah-olah dengan membalas, kamu akhirnya bisa mendapatkan kembali harga dirimu. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Bahwa keinginan untuk membalas seringkali bukan datang dari kekuatan, melainkan dari luka yang belum selesai. Semakin dalam kamu terluka, semakin kuat dorongan itu muncul. Semakin kamu merasa tidak dihargai, semakin besar keinginan untuk membuktikan diri. Namun, apakah benar membalas akan membuat semuanya selesai? Atau justru memperpanjang rasa sakit itu sendiri? Karena kenyataannya, banyak orang yang sudah membalas tetap merasa kosong setelahnya. Tidak ada kepuasan yang benar-benar bertahan. Tidak ada kedamaian yang benar-benar datang. Yang ada hanyalah rasa lelah yang semakin dalam. Seolah-olah kamu baru saja memenangkan sesuatu, tapi di saat yang sama, kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting dalam dirimu. Dan disinilah titik balik itu dimulai. Titik di mana kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Bukan lagi tentang siapa yang harus menang atau kalah. Tapi tentang satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah semua ini layak untuk mengorbankan ketenangan batinmu? Karena orang yang benar-benar kuat tidak diukur dari seberapa keras dia bisa membalas. Bukan dari seberapa tajam kata-katanya. Bukan dari seberapa jauh dia bisa menjatuhkan orang lain. Melainkan dari seberapa dalam dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan mungkin, kekuatan terbesar yang jarang disadari banyak orang adalah ini, kemampuan untuk tidak membalas. Meskipun kamu punya alasan yang sangat kuat untuk melakukannya, kemampuan untuk tetap tenang, meskipun hatimu sedang berisik, kemampuan untuk memilih diam, bukan karena kamu tidak bisa melawan, tapi karena kamu sudah tidak ingin hidup dalam lingkaran yang sama. Dan jika kamu sedang berada di titik itu sekarang, di antara ingin membalas dan ingin melepaskan, maka mungkin ini bukan tentang siapa yang harus kamu lawan, tapi tentang siapa yang ingin kamu jadikan dirimu di masa depan. Ketika seseorang menyakitimu, reaksi pertama yang muncul hampir selalu bersifat spontan. Ada dorongan di dalam diri yang ingin segera membalas, seolah-olah itu adalah cara tercepat untuk mengembalikan keseimbangan. Kamu merasa jika kamu diam, maka kamu kalah. Jika kamu tidak membalas, maka kamu dianggap lemah. Pikiran seperti ini sangat wajar. Kita tumbuh dalam dunia yang sering mengajarkan bahwa kekuatan itu identik dengan perlawanan. Bahwa harga diri harus dipertahankan dengan cara menunjukkan bahwa kita tidak bisa diinjak. Namun ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bahwa tidak semua reaksi adalah bentuk kekuatan. Dan tidak semua diam adalah bentuk kelemahan. Justru disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka bereaksi terlalu cepat tanpa sempat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri mereka. Emosi mengambil alih dan dalam hitungan detik keputusan dibuat. Kata-kata terlontar, tindakan dilakukan. Dan setelah semuanya terjadi, barulah penyesalan perlahan muncul. Orang yang kuat bukan berarti tidak merasakan emosi. Mereka tetap marah. Mereka tetap kecewa. Mereka tetap terluka. Tapi ada satu perbedaan yang sangat penting. Mereka tidak membiarkan emosi itu langsung menentukan tindakan mereka. Mereka memberi jarak, mereka memberi waktu, mereka membiarkan gelombang emosi itu datang, lalu perlahan mereda, karena mereka paham, keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang tidak stabil seringkali membawa dampak yang lebih besar daripada masalah awalnya. Bayangkan berapa banyak hubungan yang rusak hanya karena satu reaksi yang tidak dipikirkan. Berapa banyak kesempatan yang hilang karena satu momen tidak sabar, dan berapa banyak penyesalan yang sebenarnya bisa dihindari jika saja kita berhenti sejenak sebelum bereaksi.
Menahan diri bukan berarti menekan perasaan. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Ini tentang menyadari bahwa kamu punya pilihan. Bahwa di antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu merespons, ada ruang kecil yang sering diabaikan. Dan di ruang kecil itulah kebebasanmu berada. Kamu bebas untuk tidak bereaksi seperti biasanya. Kamu bebas untuk tidak mengikuti pola lama yang hanya membawa konflik yang sama berulang kali. Karena jika kamu selalu membalas dengan cara yang sama, kamu hanya akan mendapatkan hasil yang sama. Lingkaran itu tidak akan pernah berhenti. Tapi ketika kamu mulai memilih untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas, untuk tidak langsung membalas, disitulah sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Kamu mulai melihat situasi dengan lebih jernih. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksimu. Dan yang paling penting, kamu mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kecepatanmu bereaksi, melainkan pada kemampuanmu untuk mengendalikan diri sebelum semuanya terlambat. Banyak orang mengira bahwa diam adalah tanda kekalahan, seolah-olah ketika kamu tidak membalas, kamu sedang menyerah pada keadaan. Padahal, jika dilihat lebih dalam, diam justru bisa menjadi bentuk kontrol diri yang paling tinggi. Karena diam yang sesungguhnya bukanlah ketidakmampuan untuk berbicara, bukan juga karena kamu tidak punya keberanian untuk melawan. Diam yang kuat adalah ketika kamu sebenarnya mampu membalas, punya kata-kata yang lebih tajam, punya cara untuk membuat orang lain merasakan hal yang sama, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Pilihan itu tidak mudah, justru sangat sulit. Ada pergulatan di dalam diri yang tidak terlihat oleh siapapun. Ada suara di kepalamu yang terus mendorongmu untuk bereaksi, mengatakan bahwa kamu harus membela diri, bahwa kamu tidak boleh terlihat lemah, dan di saat yang sama ada bagian lain dari dirimu yang mulai berpikir lebih jauh. Bagian yang bertanya, kalau aku membalas, apa yang sebenarnya akan berubah? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya seringkali membuka sesuatu yang lebih dalam. Karena jika kamu jujur pada dirimu sendiri, membalas jarang sekali benar-benar menyelesaikan masalah. Ia hanya memuaskan emosi sesaat. Setelah itu semuanya kembali seperti semula. Atau bahkan menjadi lebih buruk. Hubungan yang tadinya masih bisa diperbaiki menjadi semakin renggang. Situasi yang tadinya hanya kecil menjadi semakin besar. Dan yang paling sering terjadi, kamu merasa menyesal atas apa yang sudah kamu lakukan. Orang yang kuat memahami satu hal penting, bahwa tidak semua kemenangan harus ditunjukkan. Ada kemenangan yang tidak terlihat. Kemenangan saat kamu memilih untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Kemenangan saat kamu mampu menjaga ketenanganmu di tengah provokasi. Dan anehnya, kemenangan seperti itu seringkali jauh lebih berdampak, karena saat kamu tidak bereaksi seperti yang diharapkan orang lain, kamu memutus pola yang mereka kenal. Mereka mungkin menunggu amarahmu. Mereka mungkin berharap kamu terpancing. Tapi ketika kamu tetap tenang, ketika kamu tidak memberikan respons yang mereka inginkan, mereka kehilangan kendali atas dirimu. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada seberapa keras kamu bisa menyerang balik, tapi pada seberapa sulit kamu bisa digoyahkan. Menjadi pribadi yang tidak mudah terpancing bukan berarti kamu tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, kamu sangat sadar dengan apa yang kamu rasakan. Kamu hanya tidak membiarkan perasaan itu menguasaimu. Kamu belajar untuk duduk bersama emosimu, memahaminya, dan kemudian memutuskan apa yang benar-benar perlu dilakukan. Dan seringkali, keputusan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan respons darimu. Dan dari situlah perlahan kamu berubah. Bukan menjadi orang yang dingin, tapi menjadi orang yang lebih tenang. Bukan menjadi orang yang lemah, tapi menjadi orang yang tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Seringkali tanpa disadari, ketika kamu memilih untuk membalas, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Mereka mungkin hanya mengucapkan satu kalimat, atau melakukan satu tindakan kecil, tapi dampaknya begitu besar, sampai mampu mengubah suasana hatimu, pikiranmu, bahkan keputusan yang kamu ambil setelahnya. Dan di titik itu, siapa yang benar-benar memegang kendali? Kamu atau mereka? Ini yang jarang disadari, bahwa setiap kali kamu bereaksi tanpa kendali, kamu sedang membiarkan orang lain menentukan arah emosimu. Mereka menjadi pemicu, dan kamu menjadi respons. Padahal hidup seharusnya tidak berjalan seperti itu.
Orang yang kuat memahami bahwa dunia luar tidak selalu bisa dikontrol. Orang akan tetap berbicara sembarangan. Orang akan tetap berperilaku tidak adil. Situasi akan tetap datang tanpa bisa diprediksi. Namun ada satu hal yang selalu bisa dijaga, yaitu bagaimana kamu merespon semua itu. Dan ketika kamu mulai menjaga responsmu, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Ini bukan proses yang instan. Tidak terjadi dalam satu malam. Akan ada banyak momen di mana kamu hampir terpancing. Ada saat di mana emosimu terasa begitu kuat, sampai kamu ingin menyerah dan kembali ke kebiasaan lama. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri, meskipun hanya sedikit, kamu sedang membangun sesuatu yang sangat berharga. Kamu sedang melatih dirimu untuk tidak bergantung pada keadaan luar. Kamu sedang memperkuat fondasi batinmu. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan pernah benar-benar tenang jika kamu terus menggantungkan kedamaianmu pada perilaku orang lain. Jika mereka baik, kamu tenang. Jika mereka buruk, kamu hancur. Pola seperti itu akan membuatmu lelah tanpa henti. Tapi ketika kamu mulai menyadari bahwa kedamaian itu datang dari dalam, bukan dari luar, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi mudah terguncang. Kamu tidak lagi merasa harus membalas setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kamu mulai bisa melihat dengan lebih jernih bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua suara perlu didengar. Tidak semua perlakuan perlu dibalas. Dan yang paling penting, tidak semua orang layak mendapatkan kendali atas emosimu. Ketika kamu sampai di titik ini, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi memberikan kekuasaan kepada hal-hal yang seharusnya tidak penting. Dan disitulah kamu mulai benar-benar kuat. Tidak membalas seringkali disalahartikan sebagai bentuk kelemahan. Seolah-olah kamu hanya diam karena tidak mampu melawan. Seolah-olah kamu menerima begitu saja perlakuan yang tidak adil. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada perbedaan besar antara diam karena tidak berdaya, dan diam karena sadar bahwa sesuatu tidak layak untuk diperjuangkan. Orang yang lemah biasanya diam karena takut kehilangan, takut konflik, takut tidak diterima. Tapi orang yang kuat, mereka diam karena mengerti. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Mereka paham bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Karena jika kamu mencoba memenangkan semua hal, kamu justru akan kehilangan dirimu sendiri di tengah jalan. Coba kamu perhatikan, berapa banyak energi yang kamu keluarkan hanya untuk hal-hal kecil. Komentar orang yang sebenarnya tidak penting, perkataan yang seharusnya bisa kamu abaikan, situasi yang sebenarnya tidak memberi dampak besar dalam hidupmu. Namun karena kamu merasa harus membalas, semuanya jadi terasa besar. Emosimu terkuras, pikiranmu penuh, hatimu lelah. Dan ironisnya semua itu terjadi bukan karena masalah besar, tapi karena kamu memberi perhatian terlalu banyak pada hal yang salah. Orang yang kuat melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak bereaksi pada setiap hal. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri kepada semua orang. Mereka memilih apa yang layak untuk dipikirkan, memilih apa yang layak untuk diperjuangkan, dan yang paling penting, memilih apa yang layak untuk diabaikan. Ini bukan tentang menjadi cuek tanpa perasaan. Ini tentang menjadi bijak dalam menggunakan energi. Karena hidup ini terbatas. Waktumu terbatas. Tenagamu terbatas. Dan jika kamu terus menghabiskannya untuk membalas hal-hal yang tidak penting, kamu tidak akan punya cukup untuk membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Tidak membalas adalah cara untuk melindungi dirimu sendiri. Melindungi pikiranmu dari hal-hal yang tidak perlu. Melindungi hatimu dari beban yang sebenarnya bisa kamu lepaskan. Dan semakin kamu melatih hal ini, semakin kamu akan merasakan perbedaannya. Kamu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan bukan tentang selalu menang dalam setiap konflik, tapi tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur dengan tenang. Dan dalam banyak kasus, mundur bukan berarti kalah. Justru itu adalah bentuk kemenangan yang lebih dewasa. Hidup ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana kamu mengelola energi yang kamu miliki. Setiap hari, tanpa kamu sadari energimu terkuras sedikit demi sedikit. Dari pekerjaan, dari pikiran, dari interaksi dengan orang lain. Dan yang sering kali luput dari perhatian adalah berapa banyak energi yang sebenarnya kamu habiskan hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting.
Satu komentar negatif bisa terus terputar di kepalamu berjam-jam. Satu perlakuan tidak menyenangkan bisa merusak suasana hatimu seharian. Bukan karena hal itu besar, tapi karena kamu memberi ruang terlalu banyak untuk itu hidup di dalam pikiranmu. Inilah yang membedakan orang biasa dengan orang yang benar-benar kuat. Orang biasa bereaksi pada hampir semua hal. Mereka merasa harus menjawab, harus menjelaskan, harus membalas. Seolah-olah diam adalah kekalahan. Padahal semakin kamu mencoba merespons segalanya, semakin cepat kamu kehabisan energi. Dan ketika energimu habis, kamu tidak punya cukup kekuatan untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Orang yang kuat memahami satu prinsip sederhana namun sangat dalam, bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan energinya. Mereka sangat selektif, bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi karena mereka sadar bahwa energi adalah aset yang paling berharga, dan aset itu tidak bisa dihamburkan begitu saja. Ketika seseorang mencoba memancing emosimu, mereka sebenarnya sedang mencoba mengambil energimu, dan ketika kamu terpancing, kamu memberikannya secara cuma-cuma. Namun saat kamu memilih untuk tidak membalas, kamu memutus aliran itu. Kamu tidak memberi mereka apa yang mereka cari. Dan yang lebih penting, kamu menjaga dirimu tetap utuh. Ini bukan sesuatu yang mudah. Akan ada rasa tidak puas di awal. Akan ada dorongan untuk kembali pada kebiasaan lama. Tapi semakin sering kamu melatih diri untuk tidak membalas, semakin kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu menjadi lebih hemat dalam menggunakan energi. Lebih sadar kemana perhatianmu pergi. Dan perlahan hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia di sekitarmu menjadi lebih baik, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan hal-hal kecil menguras kekuatanmu. Kamu mulai fokus pada hal yang benar-benar penting, pada hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan dari situlah, kamu mulai membangun kehidupan yang lebih tenang, lebih stabil, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang ketika mereka terus membalas setiap hal yang menyakitkan. Bahwa semakin sering kamu membalas, semakin kamu terikat dengan sumber masalah itu sendiri. Kamu mungkin merasa sedang melawan, merasa sedang mempertahankan diri. Tapi tanpa kamu sadari, kamu justru sedang menjaga hubungan dengan hal yang menyakitimu. Setiap balasan membuatmu kembali mengingat. Setiap reaksi membuat emosimu tetap hidup. Setiap konflik membuat luka itu terus terbuka. Dan akhirnya kamu tidak pernah benar-benar lepas. Inilah jebakan yang paling halus. Mau berpikir bahwa dengan membalas kamu akan selesai. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kamu memperpanjang keberadaan hal itu dalam hidupmu. Orang yang kuat melihat ini dengan sangat jelas. Mereka memahami bahwa cara tercepat untuk bebas bukanlah dengan melawan terus-menerus, tapi dengan melepaskan keterikatan itu. Dan salah satu bentuk melepaskan yang paling nyata adalah tidak membalas. Ketika kamu tidak membalas, kamu memutus rantai itu. Kamu berhenti memberi perhatian. Kamu berhenti memberi energi. Kamu berhenti memberi ruang dalam pikiranmu. Dan perlahan, sesuatu yang dulu terasa begitu besar mulai mengecil. Bukan karena masalahnya berubah, tapi karena kamu tidak lagi memberi makan pada keberadaannya. Ini mirip seperti api. Semakin kamu beri bahan bakar, semakin besar nyalanya. Tapi ketika kamu berhenti memberi, api itu akan padam dengan sendirinya. Begitu juga dengan konflik. Tidak semua konflik perlu dipadamkan dengan perlawanan. Beberapa cukup dibiarkan sampai akhirnya hilang karena tidak lagi mendapat perhatian. Namun tentu saja ini membutuhkan kesabaran. Karena di awal, kamu mungkin masih merasa terganggu, masih merasa ingin melakukan sesuatu, masih merasa ada yang belum selesai. Itu wajar, karena kamu sedang memutus kebiasaan lama. Kebiasaan untuk selalu merespons, kebiasaan untuk selalu membalas. Dan seperti semua kebiasaan butuh waktu untuk berubah. Tapi jika kamu bertahan, jika kamu terus memilih untuk tidak terlibat, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi terikat secara emosional. Kamu tidak lagi terbawa suasana. Kamu tidak lagi merasa harus bereaksi. Dan disitulah kebebasan itu muncul. Bukan kebebasan dari masalah, tapi kebebasan dari kendali masalah atas dirimu. Dan itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling jarang dimiliki, namun paling berharga dalam hidup. Seringkali, orang yang menyakitimu sebenarnya tidak hanya mencari kemenangan, tetapi juga reaksi.
Mereka ingin melihat perubahan dalam dirimu. Mereka ingin tahu bahwa kata-kata atau tindakan mereka berhasil mempengaruhi emosimu. Entah itu disadari atau tidak, banyak orang merasa menang ketika mereka berhasil membuat orang lain marah, tersinggung, atau kehilangan kendali. Dan disinilah letak jebakan yang paling sering terjadi. Kamu berpikir bahwa membalas adalah cara untuk menunjukkan kekuatan. Padahal dalam banyak kasus justru dengan membalas kamu sedang memberikan apa yang mereka inginkan. Reaksi, perhatian, energi, semua itu menjadi bukti bahwa mereka berhasil menyentuh sesuatu dalam dirimu. Namun ketika kamu memilih untuk tidak membalas, sesuatu yang berbeda terjadi. Mereka tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada perlawanan yang bisa mereka hadapi. Dan tanpa itu mereka kehilangan pijakan. Bayangkan seseorang melempar sesuatu ke arahmu, tapi kamu tidak menangkapnya. Apa yang terjadi? Lemparan itu jatuh begitu saja. Tidak ada dampak. Begitu juga dengan provokasi. Jika kamu tidak menerimanya, jika kamu tidak menanggapinya, ia kehilangan kekuatannya. Ini bukan tentang menghindar dari kenyataan. Ini tentang memahami bahwa tidak semua hal perlu kamu jadikan bagian dari hidupmu. Kamu tidak harus menerima setiap kata yang diarahkan kepadamu. Kamu tidak harus mempercayai setiap penilaian orang lain. Dan yang paling penting, kamu tidak harus merespons setiap hal yang mencoba menarik perhatianmu. Orang yang kuat memiliki batas yang jelas. Mereka tahu dari mana yang perlu ditanggapi dan mana yang lebih baik dibiarkan. Mereka tidak mudah terpancing, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak ingin dikendalikan. Dan ini adalah bentuk kebebasan yang sangat besar. Karena begitu kamu berhenti mencari validasi dari reaksi, begitu kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu, kamu menjadi jauh lebih tenang. Kamu tidak lagi hidup berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Kamu tidak lagi terikat pada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu mulai hidup berdasarkan pilihanmu sendiri. Dan pilihan untuk tidak membalas dalam banyak situasi adalah keputusan yang paling kuat yang bisa kamu ambil. Kebanyakan orang mengira kekuatan itu terlihat dari luar, dari cara seseorang berbicara dengan tegas, dari bagaimana dia memenangkan perdebatan, dari bagaimana dia mampu membalas setiap serangan tanpa ragu. Namun semakin kamu memahami hidup, kamu akan melihat sesuatu yang berbeda, bahwa kekuatan sejati justru seringkali tidak terlihat. Ia tidak selalu bersuara keras, ia tidak selalu menunjukkan diri. Bahkan dalam banyak kasus, ia hadir dalam bentuk yang sangat tenang. Kekuatan itu terlihat ketika seseorang tetap stabil di tengah kekacauan, ketika dia tidak terbawa arus emosi yang terjadi di sekitarnya, ketika dia tetap menjadi dirinya sendiri, meskipun dunia di sekelilingnya tidak berjalan sesuai harapan. Ini bukan hal yang mudah, karena tekanan dari luar seringkali sangat kuat. Lingkungan bisa memancing, orang lain bisa memprovokasi, situasi bisa membuatmu ingin bereaksi, dan di tengah semua itu tetap tenang adalah tantangan yang besar. Namun disitulah letak perbedaannya. Orang yang kuat tidak berusaha mengendalikan dunia luar. Mereka tidak sibuk memastikan semua orang bersikap baik. Mereka tidak memaksa keadaan agar selalu sesuai keinginan mereka, karena mereka tahu itu tidak mungkin. Sebaliknya mereka fokus pada satu hal yang benar-benar bisa mereka jaga, yaitu diri mereka sendiri. Cara mereka berpikir, cara mereka melihat situasi, dan yang paling penting cara mereka merespons. Ketika kamu mulai memindahkan fokus dari luar ke dalam, kamu akan merasakan perubahan yang sangat besar. Hal-hal yang dulu mudah mengganggumu mulai kehilangan pengaruhnya. Perkataan orang lain tidak lagi terasa seberat dulu. Situasi yang dulu membuatmu marah, kini terasa lebih mudah untuk diterima. Bukan karena semuanya menjadi baik-baik saja, tapi karena kamu menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Dan kekuatan seperti ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak tergantung pada orang lain, tidak bergantung pada situasi. Ia tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Semakin kamu melatihnya, semakin sulit kamu digoyahkan. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa menang bukan berarti mengalahkan orang lain. Menang adalah ketika kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua itu. Menang adalah ketika kamu tetap tenang, tetap sadar, dan tetap memilih dengan bijak, bahkan ketika dunia memberimu alasan untuk melakukan sebaliknya. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesadaran yang sederhana, namun sangat mengubah cara pandangmu terhadap hidup.
bahwa kamu tidak pernah benar-benar bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana mereka berbicara. Kamu tidak bisa menentukan bagaimana mereka memperlakukanmu. Kamu juga tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti perasaanmu. Dan semakin kamu mencoba melakukan itu, semakin kamu akan merasa kecewa. Karena harapan yang kamu letakkan pada orang lain seringkali tidak kembali sesuai dengan yang kamu inginkan. Namun di balik semua keterbatasan itu, ada satu hal yang tetap menjadi milikmu sepenuhnya, yaitu bagaimana kamu memilih untuk merespons. Ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan. Karena ketika emosi sudah terlibat, pilihan itu terasa seperti hilang. Kamu merasa harus bereaksi, harus menjawab, harus membalas. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Padahal sebenarnya pilihan itu selalu ada. Hanya saja, seringkali kamu tidak memberi dirimu waktu untuk melihatnya. Di antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu bereaksi, selalu ada jeda kecil. Jeda yang sangat singkat. Jeda yang seringkali tidak kamu sadari. Namun justru di jeda itulah, kamu memiliki kendali penuh. Kamu bisa memilih untuk mengikuti emosi, atau kamu bisa memilih untuk berhenti sejenak dan melihat semuanya dengan lebih jernih. Dan setiap kali kamu berhasil memilih dengan sadar, kamu sedang memperkuat dirimu sendiri. Kamu sedang membangun kebiasaan baru. Kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi. Kebiasaan untuk tidak membalas secara impulsif. Seiring waktu, kebiasaan ini akan mengubah cara kamu menghadapi hidup. Kamu menjadi lebih tenang dalam tekanan, lebih sabar dalam konflik, lebih stabil dalam situasi yang tidak pasti. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi merasa dikendalikan oleh keadaan di sekitarmu. Karena kamu tahu apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dan dari semua bentuk kekuatan yang ada, ini adalah salah satu yang paling berharga. Bukan karena ia membuatmu terlihat kuat di mata orang lain, tapi karena ia membuatmu benar-benar kuat dalam dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar bebas dari orang-orang yang menyulitkan. Selalu akan ada yang salah paham, selalu akan ada yang meremehkan, selalu akan ada yang berbicara tanpa memikirkan perasaanmu. Dan dulu, mungkin hal-hal seperti itu terasa sangat mengganggu, seolah-olah kamu harus memperbaiki semuanya, harus menjelaskan dirimu, harus memastikan bahwa orang lain melihatmu dengan cara yang benar. Tapi semakin kamu berjalan, semakin kamu mengerti satu hal yang penting, bahwa tidak semua orang harus mengerti kamu, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Karena jika kamu terus berusaha menjelaskan dirimu kepada semua orang, kamu akan kelelahan sebelum benar-benar sampai ke tujuan hidupmu sendiri. Orang yang kuat memahami batas ini. Mereka tidak lagi sibuk memperbaiki persepsi semua orang. Mereka tidak lagi merasa harus diterima oleh semua pihak. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Dari yang awalnya selalu mencari pembenaran, menjadi seseorang yang cukup dengan keyakinannya sendiri. Dari yang awalnya selalu ingin didengar, menjadi seseorang yang tidak lagi terganggu jika diabaikan. Dan dari yang awalnya selalu ingin membalas, menjadi seseorang yang mampu memilih untuk diam tanpa merasa kalah. Proses ini tidak instan. Ada banyak momen di mana kamu masih tergoda untuk kembali ke pola lama. Masih ada rasa ingin membuktikan. Masih ada dorongan untuk menjelaskan. Masih ada keinginan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikirkan. Itu semua wajar, karena kamu sedang berubah. Dan setiap perubahan selalu membawa ketidaknyamanan di awal. Namun jika kamu terus melangkah, terus memilih untuk tidak membalas, terus belajar untuk menjaga dirimu sendiri, kamu akan sampai di titik di mana semua itu tidak lagi terasa berat. Kamu tidak lagi merasa perlu menjawab setiap kritik. Tidak lagi merasa harus menanggapi setiap komentar. Tidak lagi merasa harus membalas setiap perlakuan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Dan di titik itu hidupmu menjadi jauh lebih sederhana. Bukan berarti tanpa masalah, tapi tanpa beban yang tidak perlu. Kamu fokus pada apa yang benar-benar berarti. Kamu berjalan tanpa harus membawa semua suara dari luar. Dan yang paling penting, kamu tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa harus berubah hanya untuk membalas dunia. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang terasa sangat menenangkan.
bahwa tidak semua hal dalam hidup ini membutuhkan jawaban darimu. Tidak semua perlakuan harus dibalas, dan tidak semua orang harus kamu lawan. Ada kekuatan besar dalam memilih untuk diam. Bukan diam karena tidak mampu, tapi diam karena kamu sudah tidak ingin terlibat dalam hal yang menguras dirimu. Kamu mulai mengerti bahwa kedamaian itu bukan datang dari memenangkan setiap konflik, bukan dari membuktikan bahwa kamu benar, dan bukan dari membuat orang lain menyesal atas apa yang mereka lakukan kepadamu. Kedamaian datang ketika kamu berhenti memberikan energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kamu berhenti berharap orang lain akan berubah. Ketika kamu berhenti menunggu pengakuan dari mereka yang bahkan tidak benar-benar melihatmu. Dan yang paling penting, ketika kamu berhenti memaksakan dirimu untuk selalu merespons segalanya. Di titik itu hidup mulai terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa beban dendam. Tidak lagi memutar ulang kejadian yang menyakitkan di kepalamu. Tidak lagi merasa harus memenangkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah penting. Kamu hanya berjalan, tenang, sadar, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena sekarang kamu tahu, kekuatan sejati bukan tentang bagaimana kamu menghadapi dunia luar, tapi tentang bagaimana kamu mengelola dunia di dalam dirimu sendiri. Dan ketika dunia di dalam dirimu sudah tenang, apapun yang terjadi di luar tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Jadi jika hari ini kamu sedang berada di posisi di mana kamu ingin membalas, coba berhenti sejenak, tarik napas. Lihat kembali apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Apakah semua ini layak untuk mengganggu ketenanganmu? Apakah semua ini layak untuk menguras energimu? Jika jawabannya tidak, maka mungkin pilihan terbaik bukanlah membalas, melainkan melepaskan. Karena tidak semua kemenangan harus terlihat, tidak semua kekuatan harus ditunjukkan. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu mengendalikan dirimu sendiri, di saat kamu punya semua alasan untuk melakukan sebaliknya. Jika kamu merasa narasi ini mewakili apa yang sedang kamu rasakan, bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar, tetaplah berjalan di jalan ini, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling mampu menjaga dirinya tetap utuh di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Pernah tidak kamu merasa hidup ini seperti tidak pernah benar-benar memberi jeda? Seolah baru saja kamu mencoba bernapas lebih tenang, tiba-tiba datang lagi masalah baru yang memaksa pikiranmu kembali berisik. Kamu bilang pada dirimu sendiri, nanti saja aku akan tenang kalau semuanya sudah selesai. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi diam-diam menjadi jebakan yang membuatmu terus menunda rasa damai. Karena kenyataannya dan semuanya selesai itu hampir tidak pernah benar-benar terjadi. Ada saja hal yang kurang, ada saja yang tidak sesuai rencana, ada saja yang membuat hatimu kembali gelisah. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hidup dalam kondisi menunggu. Menunggu keadaan membaik. Menunggu orang lain berubah. Menunggu hidup terasa lebih ringan. Padahal semakin lama kamu menunggu, semakin kamu merasa lelah. Mungkin kamu pernah melihat orang lain terlihat begitu tenang, seolah hidup mereka baik-baik saja. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa mereka bisa setenang itu sementara aku tidak? Apakah mereka tidak punya masalah? Atau mereka hanya lebih beruntung? Atau mungkin ada sesuatu yang mereka pahami tapi belum kamu sadari? Karena jika kamu jujur, yang membuatmu lelah bukan hanya masalah itu sendiri, tapi pikiranmu yang tidak pernah berhenti memikirkan kemungkinan buruk, perasaanmu yang terus bereaksi terhadap hal-hal di luar kendalimu, dan harapanmu yang terlalu sering bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. Kamu ingin tenang, tapi kamu mencarinya di tempat yang salah. Kamu mencarinya di keadaan yang sempurna, di orang yang selalu mengerti, di masa depan yang kamu bayangkan akan lebih baik. Padahal semua itu rapuh. Semua itu bisa berubah kapan saja tanpa kamu bisa menghentikannya. Dan mungkin inilah bagian yang paling jarang disadari banyak orang.
Bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang datang ketika hidup sudah rapi, bukan hadiah dari dunia luar, bukan hasil dari semua masalah yang akhirnya hilang. Ketenangan adalah sesuatu yang harus kamu bangun. Pelan-pelan, diam-diam, dari cara kamu berpikir, dari cara kamu merespon, dari cara kamu menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Dan di video ini, kamu akan mulai melihat satu hal yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bahwa selama ini bukan hidup yang membuatmu tidak tenang, tapi cara kamu memahami hidup itu sendiri. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir video ini, kamu tidak hanya akan merasa lebih tenang, kamu akan mengerti kenapa selama ini kamu selalu merasa lelah, dan bagaimana akhirnya kamu bisa berhenti menunggu, lalu mulai membangun ketenangan itu sendiri. Setelah kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sering menunggu ketenangan datang dari luar, mungkin muncul pertanyaan yang lebih dalam di dalam dirimu. Jika bukan dari luar, lalu sebenarnya dari mana ketenangan itu berasal? Dan kenapa sebagian orang bisa terlihat lebih stabil, sementara yang lain terus merasa gelisah meskipun situasinya tidak jauh berbeda? Jawabannya seringkali tidak terletak pada keadaan, melainkan pada cara seseorang memandang keadaan itu sendiri. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, menghadapi masalah yang mirip, tapi merasakan beban yang sangat berbeda. Bukan karena hidup memperlakukan mereka secara berbeda, tapi karena cara mereka merespons yang tidak sama. Kita sering tidak sadar bahwa pikiran kita memiliki kebiasaan memperbesar hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, mengulang kejadian yang sudah lewat, membayangkan skenario yang bahkan belum tentu nyata. Dan semua itu terasa begitu nyata di dalam kepala kita, seolah-olah sedang benar-benar terjadi. Di titik ini banyak orang mulai kehilangan energi bukan karena realita, tapi karena bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Kita menjadi lelah sebelum benar-benar menghadapi apapun. Kita merasa kalah bahkan sebelum mencoba, dan tanpa sadar kita membiarkan pikiran kita menjadi sumber kekacauan terbesar dalam hidup kita. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat dengan jernih, sebagian besar dari apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan tidak benar-benar hadir saat ini. Tapi tubuh kita tetap merespons seolah itu nyata. Jantung berdebar, pikiran berputar tanpa arah, dan ketenangan terasa semakin jauh. Disinilah pentingnya memahami satu hal sederhana tapi sering diabaikan. Bahwa tidak semua yang muncul di pikiranmu adalah kebenaran. Tidak semua yang kamu rasakan harus langsung kamu percaya. Dan tidak semua yang kamu takutkan harus kamu ikuti. Ketenangan mulai terbentuk ketika kamu bisa memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Bukan berarti kamu mengabaikannya, tapi kamu tidak lagi langsung terbawa arus. Kamu mulai mengamati, menyadari, dan memilih respon dengan lebih sadar. Mungkin awalnya terasa sulit. Karena selama ini kamu terbiasa bereaksi cepat, terbiasa mengikuti emosi tanpa jeda. Tapi justru di dalam jeda itulah ketenangan mulai tumbuh. Di momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak langsung bereaksi, di saat kamu menarik napas dan berkata dalam hati, aku tidak harus terburu-buru merespons ini. Dan dari situlah perlahan kamu akan melihat perubahan, bukan pada dunia di sekitarmu, tapi pada dirimu sendiri. Dan ketika dirimu mulai berubah, cara kamu melihat hidup pun ikut berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu mengendalikan seluruh hidupmu. Ketika kamu mulai memahami bahwa pikiran tidak selalu harus diikuti, ada satu kesadaran baru yang perlahan muncul di dalam dirimu. Kesadaran bahwa selama ini kamu terlalu cepat bereaksi, terlalu cepat menyimpulkan, dan terlalu cepat membiarkan emosi mengambil alih arah hidupmu. Kita hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Segala sesuatu terasa mendesak. Pesan harus segera dibalas. Masalah harus segera diselesaikan. Perasaan harus segera dilampiaskan. Dan tanpa kita sadari, kita kehilangan satu hal penting, yaitu ruang. Ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk tidak langsung merespons. Padahal justru di dalam ruang itulah ketenangan dibangun. Bukan saat semuanya diam di luar, tapi saat kamu mampu menciptakan jeda di dalam dirimu sendiri. Bayangkan setiap emosi seperti gelombang, datang dengan kuat, terasa nyata, dan seringkali membuatmu ingin langsung bertindak. Tapi seperti semua gelombang emosi juga punya sifat yang sama. Ia is organ-making,
dan kemudian turun. Masalahnya, kita sering bereaksi di puncak gelombang itu, saat emosi sedang paling kuat, saat pikiran sedang paling tidak jernih, dan keputusan yang diambil di momen itu seringkali bukan keputusan terbaik. Disinilah latihan stoik menjadi sangat relevan, bukan untuk menekan emosi, bukan untuk menjadi dingin tanpa rasa, tapi untuk belajar menunda reaksi, karena ada perbedaan besar antara merasakan dan bertindak. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa tidak adil, tapi kamu tidak harus langsung melakukan sesuatu karena perasaan itu. Ketika kamu mulai memberi jarak antara emosi dan tindakan, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu. Kamu tidak lagi menjadi reaksi otomatis dari dunia luar, tapi menjadi seseorang yang memilih bagaimana harus bersikap. Mungkin di awal kamu akan gagal, kamu masih akan terbawa emosi, masih akan bereaksi berlebihan. Dan itu wajar, karena kamu sedang belajar sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu latih. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri beberapa detik lebih lama, setiap kali kamu memilih diam daripada langsung membalas, setiap kali kamu berpikir sebelum bertindak, disitulah kamu sedang membangun sesuatu yang sangat berharga, yaitu kendali atas dirimu sendiri. Dan dari kendali itulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan yang rapuh, bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan, tapi ketenangan yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Karena pada akhirnya, dunia mungkin tetap kacau, orang lain mungkin tetap mengecewakan, keadaan mungkin tetap tidak sempurna, tapi kamu tidak lagi ikut menjadi bagian dari kekacauan itu. Dan itu adalah awal dari perubahan yang sebenarnya. Seiring kamu mulai belajar memberi jeda antara emosi dan tindakan, ada satu kesalahpahaman yang perlahan perlu kamu luruskan, bahwa menjadi tenang bukan berarti menjadi orang yang tidak punya perasaan. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi marah, tidak lagi sedih, tidak lagi kecewa, seolah-olah menjadi tenang berarti menjadi kebal terhadap semua rasa itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketenangan yang sejati bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang bagaimana kamu berhubungan dengan emosi itu sendiri. Kamu tetap manusia. Kamu tetap akan merasakan sakit ketika disakiti. Kamu tetap akan merasa kecewa ketika harapan tidak terpenuhi. Dan kamu tetap bisa merasa marah ketika sesuatu terasa tidak adil. Semua itu normal. Semua itu bagian dari menjadi manusia. Yang membedakan adalah apakah kamu tenggelam di dalamnya, atau kamu mampu berdiri sambil merasakannya. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan kehilangan diri karena emosi. Ketika kamu tenggelam, kamu kehilangan arah. Kamu berkata atau melakukan sesuatu yang nantinya kamu sesali. Dan setelah semuanya berlalu, kamu merasa lebih lelah dari sebelumnya. Tapi ketika kamu tetap sadar di tengah emosi, kamu mulai melihat perasaan itu seperti sesuatu yang datang dan pergi. Bukan sesuatu yang harus kamu pegang erat. Bukan sesuatu yang harus menentukan siapa kamu. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hujan. Kamu tidak bisa menghentikan hujan itu. Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan panik, berlari tanpa arah, atau tetap berjalan dengan tenang sampai hujan itu reda. Emosi bekerja dengan cara yang mirip. Kamu tidak selalu bisa menghentikannya datang. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu akan bersikap ketika itu terjadi. Dan disitulah ketenangan mulai terasa lebih nyata. Bukan karena kamu tidak lagi merasakan apa-apa, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh apa yang kamu rasakan. Ini bukan proses yang instan. Kadang kamu akan tetap terpancing. Kadang kamu akan tetap bereaksi. Dan itu tidak membuatmu gagal. Justru setiap momen itu adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang dirimu sendiri, tentang batasmu, tentang pola yang selama ini kamu ulangi tanpa sadar. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi takut pada emosimu sendiri. Karena kamu tahu bahwa apapun yang kamu rasakan, itu tidak akan menghancurkanmu. Selama kamu tidak menyerahkan kendali atas dirimu kepadanya, di titik itu, ketenangan bukan lagi sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang mulai tumbuh dari dalam dirimu. Ketika kamu mulai tidak lagi dikendalikan oleh emosi, kamu akan dihadapkan pada satu pelajaran yang lebih dalam. Pelajaran yang seringkali terasa tidak nyaman, yaitu menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus berjalan sesuai keinginanmu.
Selama ini, mungkin tanpa sadar kamu menyusun banyak harapan tentang bagaimana orang lain seharusnya bersikap, tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, tentang bagaimana hasil seharusnya sesuai dengan usaha yang sudah kamu berikan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kamu merasa kecewa, merasa tidak adil, merasa hidup memperlakukanmu dengan tidak semestinya. Padahal masalahnya bukan selalu pada kenyataan, tapi pada ekspektasi yang terlalu kaku. Kita sering lupa bahwa dunia tidak punya kewajiban untuk mengikuti keinginan kita. Orang lain tidak selalu akan bertindak sesuai harapan kita, dan hasil tidak selalu mencerminkan usaha dengan cara yang kita bayangkan. Ketika kamu terus memaksakan ekspektasi itu, kamu seperti mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Dan semakin kamu memaksakan, semakin kamu merasa lelah. Disinilah banyak orang kehilangan ketenangan. Bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena mereka terus melawan kenyataan yang sudah terjadi. Padahal menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah keberanian untuk melihat sesuatu apa adanya, tanpa menambah cerita, tanpa memutar ulang penyesalan, tanpa menyiksa diri dengan seandainya. Menerima berarti kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Perubahan kecil dalam cara berpikir ini punya dampak yang besar, karena kamu tidak lagi terjebak di masa lalu, dan tidak lagi terobsesi mengontrol sesuatu yang tidak bisa diubah. Kamu mulai berdiri di realita, di saat ini, dengan apa yang benar-benar ada, dan dari titik itulah ketenangan mulai terasa lebih nyata, karena kamu tidak lagi melawan arus yang tidak bisa kamu hentikan. Bayangkan kamu sedang berenang melawan arus yang sangat kuat. Semakin kamu melawan, semakin energimu terkuras, dan pada akhirnya kamu hanya merasa semakin lelah. Tapi ketika kamu berhenti melawan dan mulai mengikuti arus dengan arah yang lebih bijak, kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia. Kamu mulai bergerak dengan lebih efektif, dengan lebih sadar. Begitu juga dengan hidup. Ada hal-hal yang memang harus kamu perjuangkan, tapi ada juga hal-hal yang harus kamu lepaskan. Dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan keduanya. Ketika kamu tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus diterima, kamu tidak lagi menghabiskan energi pada hal yang salah. Dan disitulah ketenangan mulai terbentuk dengan lebih kuat, bukan karena hidupmu menjadi mudah, tapi karena kamu berhenti membuatnya menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Setelah kamu mulai memahami arti menerima, ada satu kebiasaan lain yang diam-diam sering mencuri ketenanganmu tanpa kamu sadari, yaitu kebiasaan memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Kita sering terjebak dalam pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tentang bagaimana masa depan akan berjalan, tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Semua itu terasa penting di dalam kepala, seolah-olah jika kita terus memikirkannya, kita akan menemukan jawaban. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu memikirkan hal-hal di luar kendalimu, semakin pikiranmu menjadi penuh, semakin emosimu menjadi tidak stabil, dan semakin jauh kamu dari rasa tenang itu sendiri. Ada satu kenyataan sederhana yang sering sulit diterima, bahwa tidak semua hal layak untuk dipikirkan terlalu dalam. Tidak semua opini orang lain menentukan nilai dirimu. Tidak semua kemungkinan masa depan harus kamu pecahkan hari ini. Dan tidak semua hal yang kamu takutkan benar-benar akan terjadi. Tapi pikiran kita sering bekerja seperti mesin tanpa rem. Terus berputar, terus mencari kepastian, terus mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Di titik ini, kamu perlu mulai bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau ini hanya sesuatu yang aku pikirkan tanpa bisa aku ubah? Jika jawabannya adalah tidak bisa dikendalikan, maka kamu sedang menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak akan pernah memberi hasil. Ketenangan mulai tumbuh ketika kamu berani membatasi perhatianmu. Bukan berarti kamu menjadi tidak peduli, tapi kamu menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang pantas mendapatkan energimu. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruang. Jika kamu mengisinya dengan terlalu banyak hal yang tidak perlu, maka tidak ada ruang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tapi ketika kamu mulai menyaring, mulai memilih, mulai berkata, ini tidak perlu aku pikirkan sekarang, ruang itu perlahan menjadi lebih lapang, dan di dalam kelapangan itulah ketenangan mulai terasa. Ini adalah latihan yang sederhana, tapi tidak mudah.
karena kamu harus melawan kebiasaan lamamu sendiri. Kebiasaan untuk overthinking, kebiasaan untuk mencari kepastian di hal yang tidak pasti, kebiasaan untuk merasa harus mengontrol segalanya. Namun setiap kali kamu berhasil mengalihkan fokusmu kembali ke hal yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun itu, kamu sedang melatih dirimu untuk hidup lebih sadar. Kamu mulai memusatkan energi pada tindakan nyata, bukan pada kekhawatiran yang tidak berujung. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, pikiranmu tidak lagi terasa sesak seperti sebelumnya. Karena kamu tidak lagi membawa beban yang sebenarnya tidak perlu kamu bawa. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh dengan lebih ringan, lebih stabil, dan lebih nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kamu mulai mampu membedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak, ada satu langkah berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu belajar melepaskan. Melepaskan bukan hal yang mudah, karena seringkali yang kita lepaskan bukan hanya sesuatu di luar diri kita, tapi juga bagian dari ego kita sendiri. Kita ingin dipahami, kita ingin dihargai, kita ingin dianggap benar. Dan ketika semua itu tidak kita dapatkan, ada dorongan kuat untuk mempertahankan, menjelaskan, bahkan memaksakan agar orang lain melihat dari sudut pandang kita. Tapi semakin kamu memaksakan itu, semakin kamu kehilangan ketenangan. Ada banyak konflik dalam hidup yang sebenarnya tidak perlu terjadi, bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita tidak mau melepaskan keinginan untuk selalu benar. Kita ingin menang dalam perdebatan, kita ingin kata terakhir, kita ingin orang lain mengakui bahwa kita tidak salah. Padahal jika dilihat lebih dalam, semua itu jarang benar-benar memberikan kedamaian. Yang ada justru rasa lelah, hubungan yang menjadi renggang, dan pikiran yang terus berputar setelah semuanya selesai. Disinilah kamu mulai belajar satu bentuk kekuatan yang jarang dipahami banyak orang, bahwa tidak semua hal harus kamu perjuangkan sampai titik terakhir. Kadang, melepaskan adalah bentuk kendali yang paling tinggi. Melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti, melepaskan kebutuhan untuk selalu dibenarkan, melepaskan harapan bahwa semua orang akan memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan mereka. Ketika kamu berhenti menggantungkan ketenanganmu pada respons orang lain, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Bayangkan selama ini ketenanganmu seperti dititipkan pada orang lain. Jika mereka bersikap baik, kamu tenang. Jika mereka mengecewakan, kamu hancur. Itu bukan ketenangan, itu ketergantungan. Dan selama kamu masih bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, ketenanganmu akan selalu rapuh. Maka perlahan kamu belajar menarik kembali semuanya ke dalam dirimu. Bukan dengan menjadi dingin, bukan dengan menjauh dari semua orang, tapi dengan memahami bahwa kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir dan bertindak. Yang bisa kamu atur hanyalah bagaimana kamu merespons mereka. Dan disitulah kebebasan mulai terasa. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan ketika seseorang tidak memahami kamu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap situasi. Karena kamu mulai menyadari bahwa menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada membuktikan sesuatu. Ini bukan berarti kamu menjadi lemah. Justru sebaliknya, butuh kekuatan besar untuk memilih diam ketika kamu bisa membalas. Butuh kedewasaan untuk memilih pergi ketika kamu bisa bertahan dalam konflik yang tidak sehat. Dan butuh kesadaran tinggi untuk berkata dalam hati, ini tidak layak mengganggu ketenanganku. Dan setiap kali kamu berhasil melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kamu sedang meringankan dirimu sendiri. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban yang seharusnya tidak pernah kamu pikul sejak awal. Ketika kamu mulai terbiasa melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kamu akan menemukan satu kekuatan lain yang sering diremehkan, yaitu kekuatan dalam diam. Banyak orang mengira diam adalah kelemahan. Seolah-olah jika kamu tidak bereaksi berarti kamu tidak punya keberanian. Seolah-olah jika kamu tidak membalas berarti kamu kalah. Padahal tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Dan tidak semua situasi membutuhkan respon darimu. Ada banyak energi yang terbuang hanya karena kita merasa harus mengatakan sesuatu. Harus menjelaskan, harus membela diri, harus membalas setiap kata yang tidak menyenangkan. Tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam permainan yang tidak pernah benar-benar memberi kita ketenangan. Bayangkan setiap konflik kecil yang kamu tanggapi seperti api kecil.
Semakin kamu meniupnya dengan reaksi, semakin besar api itu, semakin sulit dipadamkan. Tapi ketika kamu memilih diam, ketika kamu tidak memberi bahan bakar pada api itu, perlahan api itu akan padam dengan sendirinya. Diam bukan berarti kamu tidak punya suara. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak membuang energi pada hal yang tidak penting. Ini adalah bentuk kedewasaan, di mana kamu tidak lagi merasa perlu hadir di setiap perdebatan, tidak lagi merasa harus ikut dalam setiap konflik, dan tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu kepada semua orang. Ada ketenangan yang sangat dalam ketika kamu mulai memahami ini. Kamu tidak lagi terganggu oleh komentar kecil. Kamu tidak lagi terpancing oleh provokasi yang tidak berarti. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak berniat memahami. Karena kamu tahu, tidak semua orang datang untuk mengerti. Beberapa hanya datang untuk berkomentar. Dan kamu tidak harus merespon semuanya. Ketika kamu memilih diam di waktu yang tepat, kamu sedang menjaga batas dirimu. Kamu sedang melindungi energi yang kamu miliki. Dan kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk tetap stabil. Ini bukan tentang menghindari masalah. Ini tentang memilih mana yang benar-benar layak untuk kamu hadapi. Karena jika kamu mencoba merespon semua hal, kamu akan kelelahan sebelum benar-benar menghadapi hal yang penting. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi konflik, tapi orang yang tahu konflik mana yang layak dihadapi, dan disitulah kekuatan dia menjadi sangat berharga. Ia tidak terlihat mencolok, irama dan selalu dipahami orang lain, tapi dampaknya sangat besar pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan, kamu sedang melatih dirimu untuk tetap stabil. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu merasakan bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia berada, tumbuh, dan menguat di dalam dirimu sendiri. Setelah kamu mulai memahami kekuatan dalam diam, kamu akan menyadari bahwa ketenangan tidak hanya dibentuk dari keputusan besar. Justru lebih sering ia dibangun dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu menyikapi hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Semua itu terlihat sepele, tapi diam-diam membentuk kondisi batinmu. Banyak orang mencari perubahan besar, mencari momen besar yang bisa langsung membuat hidup mereka terasa lebih baik. Padahal ketenangan jarang datang dari sesuatu yang besar. Ia datang dari konsistensi, dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Misalnya saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, apakah kamu langsung mengeluh? Atau kamu berhenti sejenak dan mencoba melihat dengan lebih jernih? Saat kamu melakukan kesalahan, apakah kamu langsung menyalahkan diri sendiri tanpa henti? Atau kamu belajar menerima dan memperbaiki tanpa menghancurkan dirimu sendiri? Saat kamu merasa cemas, apakah kamu membiarkan pikiranmu berlari tanpa arah? Atau kamu menarik napas dan kembali ke apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Pilihan-pilihan kecil seperti itu mungkin tidak terasa signifikan dalam satu hari. Tapi jika diulang terus-menerus, ia akan membentuk cara berpikirmu. Dan pada akhirnya membentuk siapa dirimu. Ketenangan bukan hasil dari satu keputusan besar yang kamu ambil sekali saja. Ia adalah hasil dari ratusan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan disinilah banyak orang tidak sabar. Mereka ingin langsung merasa tenang, ingin langsung bebas dari kecemasan. Padahal semua itu butuh proses. Seperti membangun otot, kamu tidak bisa hanya berlatih sekali lalu berharap hasilnya langsung terlihat. Kamu perlu konsistensi, perlu kesabaran, perlu menerima bahwa perubahan membutuhkan waktu. Begitu juga dengan ketenangan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali kamu memilih untuk menerima daripada melawan, setiap kali kamu memilih untuk fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, kamu sedang melatih otot mental dalam dirimu. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat dirimu dalam menghadapi situasi yang sulit. Mungkin awalnya kamu masih sering gagal, masih sering terbawa emosi, masih sering overthinking. Dan itu tidak apa-apa, karena yang penting bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Setiap langkah kecil tetap berarti, setiap usaha untuk menjadi lebih sadar tetap berharga. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hal-hal yang dulu terasa sangat mengganggu, mulai terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah berhari-hari, kini hanya lewat sebentar. Bukan karena hidupmu berubah drastis,
Tapi karena kamu yang berubah, dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana tapi dalam, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang kamu bangun. Sedikit demi sedikit, setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain, tapi sangat terasa dalam hidupmu sendiri. Ketika kamu mulai merasakan bahwa kebiasaan kecil benar-benar mengubah cara kamu menghadapi hidup, ada satu perspektif lain yang perlahan akan terbuka. Perspektif tentang bagaimana sebenarnya orang-orang yang terlihat tenang menjalani hidup mereka. Seringkali kita melihat seseorang yang tampak begitu stabil, tenang dalam berbicara, tidak mudah terpancing, tidak terlihat panik meskipun berada di situasi yang sulit. Lalu kita berpikir bahwa mungkin hidup mereka memang lebih mudah, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak dari mereka justru telah melalui berbagai hal yang tidak mudah. Kegagalan, kehilangan, kekecewaan, hal-hal yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka alami, tapi pada bagaimana mereka belajar dari pengalaman itu. Mereka tidak lagi menganggap setiap masalah sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan emosi. Mereka tidak lagi membiarkan hal kecil mengganggu pikiran mereka terlalu lama. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi membawa semua beban itu ke dalam diri mereka setiap hari. Ada satu kebiasaan yang sering tidak terlihat dari orang-orang seperti ini, yaitu kemampuan untuk melepaskan beban setelah hari selesai. Banyak dari kita masih membawa masalah kemarin ke hari ini, membawa kekhawatiran hari ini ke hari esok, sehingga pikiran kita tidak pernah benar-benar beristirahat. Tapi orang yang tenang belajar untuk berhenti. Mereka tahu kapan harus memikirkan sesuatu, dan kapan harus membiarkannya pergi. Mereka tidak terus mengulang kejadian yang sudah lewat, tidak terus menyalahkan diri sendiri, dan tidak terus memikirkan hal yang sudah tidak bisa diubah. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu bahwa terus memikirkan hal yang sama tidak akan mengubah apapun. Ada kedewasaan dalam cara mereka memandang hidup. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua masalah harus dipikirkan sepanjang waktu, dan tidak semua hal layak untuk mengganggu ketenangan mereka. Kamu juga bisa belajar hal yang sama, bukan dengan menghindari masalah, tapi dengan mengatur bagaimana kamu berinteraksi dengan masalah itu. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana, memberi batas waktu untuk berpikir, menghentikan pikiran ketika mulai berputar tanpa arah, dan mengingatkan dirimu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kamu tidak membawa semua masalah itu ke dalam dirimu sepanjang waktu. Dan ketika kamu mulai bisa meletakkan beban itu, walaupun hanya untuk sementara, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk bernapas, untuk merasa lebih ringan, untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Dan disitulah kamu mulai memahami satu hal yang penting, bahwa orang yang tenang bukanlah orang yang hidupnya tanpa beban, tapi orang yang tahu kapan harus memikulnya dan kapan harus meletakkannya. Ketika kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan tentang menghilangkan beban, tapi tentang bagaimana kamu membawanya, ada satu kesadaran terakhir yang menjadi kunci dari semuanya, yaitu bahwa ketenangan pada akhirnya adalah sebuah keputusan, bukan keputusan besar yang diambil sekali lalu selesai, tapi keputusan kecil yang kamu ambil berulang kali setiap hari. Keputusan untuk tidak bereaksi berlebihan. Keputusan untuk tidak larut dalam pikiran yang tidak perlu. Keputusan untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan keputusan untuk tetap melangkah meskipun keadaan tidak ideal. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan berubah ketika keadaan berubah, bahwa kita akan lebih tenang ketika hidup sudah lebih baik, tapi yang jarang disadari adalah bahwa perubahan justru dimulai dari dalam. Kamu tidak perlu menunggu hidupmu rapi untuk mulai merasa damai. Kamu tidak perlu menunggu semua orang mengerti kamu untuk merasa cukup. Dan kamu tidak perlu menunggu semua masalah selesai untuk mulai bernapas lebih tenang. Karena jika kamu terus menunggu itu semua, kamu akan terus menunda ketenanganmu sendiri. Keputusan untuk tenang seringkali muncul di momen-momen sederhana. Saat kamu memilih untuk tidak membalas pesan dengan emosi, saat kamu memilih untuk berhenti memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, saat kamu memilih untuk menerima kenyataan meskipun tidak sesuai harapan, momen-momen itu terlihat kecil, tapi dampaknya besar, karena setiap keputusan kecil itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk dirimu.
Di titik ini kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia bukan sesuatu yang harus kamu kejar kemana-mana, yang terkena tersembunyi di masa depan. Ia ada di dalam pilihan yang kamu ambil sekarang. Memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu akan kembali merasa gelisah. Ada momen di mana kamu kembali terbawa emosi. Dan itu tidak membuat semua usahamu sia-sia. Karena proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar dari sebelumnya. Setiap kali kamu jatuh dan kembali mencoba, setiap kali kamu sadar dan memperbaiki, kamu sedang memperkuat dirimu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hal-hal yang dulu terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena kamu tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Dan disitulah kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah kestabilan yang tidak mudah terguncang. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap punya kendali atas dirimu sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatmu tetap berdiri dengan tenang. Pada akhirnya, setelah semua yang kamu pahami, mungkin kamu mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus selalu berjalan sesuai keinginanmu. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus selalu kamu kontrol sepenuhnya. Tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih sadar. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini bukan hidup yang terlalu berat, tapi cara kamu memikulnya yang membuatnya terasa berat. Kamu terlalu sering menunggu keadaan berubah, menunggu orang lain mengerti, menunggu waktu yang tepat untuk merasa tenang. Padahal waktu yang tepat itu tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah sekarang. Momen ini, di mana kamu bisa memilih bagaimana kamu akan berpikir, bagaimana kamu akan merespons, dan bagaimana kamu akan menjalani hidupmu. Ketenangan tidak datang dari luar. Ia tidak dikirim oleh keadaan, tidak diberikan oleh orang lain, dan tidak muncul begitu saja ketika semua masalah selesai. Ketenangan dibangun dari kesadaran kecil setiap hari. Dari keputusan sederhana untuk tidak bereaksi berlebihan, dari keberanian untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan dari kebijaksanaan untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, mungkin kamu masih akan jatuh, masih akan merasa gelisah, masih akan kehilangan arah di beberapa titik, tapi itu tidak apa-apa. Karena setiap kali kamu kembali sadar, setiap kali kamu memilih untuk mencoba lagi, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar ketenangan sesaat. Kamu sedang membangun fondasi dalam dirimu, yang tidak mudah runtuh, yang tidak bergantung pada dunia luar, yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu ingat dari semua ini, ingatlah bahwa kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi mudah untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mulai dari sekarang. Dari hal kecil, dari cara kamu melihat hidup hari ini. Jika kamu merasa apa yang kamu dengar ini dekat dengan hidupmu, simpan video ini agar kamu bisa kembali kapanpun kamu mulai merasa kehilangan arah. Bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus belajar membangun ketenangan dari dalam, kamu bisa tetap bersama di channel ini. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Sedikit demi sedikit, setiap hari.